Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Nabila Putri sebagai moderator. Kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan analisis SEM-PLS dengan menggunakan software Smart PLS 4, yang dimana di dalamnya akan membahas penggunaan software Smart PLS 4 untuk analisis SEM-PLS beserta pengujiannya. Perkenalkan Sebelum rekan-rekan masuk ke saya, yang materinya, pertama saya ada akan Nabil Nazmi, memperkenalkan rekan-rekan saya. yang kedua ada Muhammad Fikri Yusuf, kemudian Muhammad Putra Ababil, lalu Muhammad Guntur, dan terakhir Maharani Koswara. Baik, saya lanjut ke maparan kasus. Nah, PT Check Out Now, sebuah perusahaan e-commerce menghadapi tantangan berupa peningkatan persaingan yang berdampak pada penurunan jumlah pelanggan. Untuk mengatasi masalah ini, manajemen berupaya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Berdasarkan riset awal, mereka mengidentifikasi dua faktor utama yang berpotensi berpengaruh, yaitu kualitas layanan dan pengalaman berbelanja. Dengan bantuan tim analisis data, perusahaan bertujuan untuk mengidentifikasi secara spesifik faktor-faktor yang signifikan memengaruhi kepuasan pelanggan. Hasil analisis ini akan menjadi dasar untuk merancang strategi yang efektif berguna untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengembalikan pertumbuhan jumlah pelanggan mereka. Nah, jadi intinya adalah kita akan menganalisis apakah kualitas layanan dan pengalaman berbelanja berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, ada penggunaan software Smart PLS 4 untuk analisis SEM PLS. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, yang kita lakukan pertama adalah penggunaan software Smart PLS 4 untuk analisis SEM-PLS. Tentunya yang pertama kita siapkan terlebih dahulu data yang akan kita analisis, yang sudah saya siapkan sebelumnya itu seperti ini, data Excel-nya. Kemudian kita buka aplikasi atau software Smart PLS 4-nya. Tampilan awal pada software Smart PLS 4 adalah seperti ini. Kemudian langkah yang pertama adalah kita lakukan import data file. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Di bagian scale-nya kita ubah ke ordinal. Kemudian kita klik apply dan kita klik import. Nah, tampilan setelah kita mengimport data tersebut adalah seperti ini. Kita kembali saja. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat model atau create model. Nah, kita pilih karena kita akan menganalisis SEM PLS, kita pilih PLS SEM dan kita namai modelnya SEM PLS. Di save. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Oke, teman-teman, langkah ya di awal adalah kita buat terlebih dahulu variabel latennya. Di analisis data saya, saya akan menganalisis yaitu X1-nya adalah kualitas layanan. Kemudian X2-nya adalah pengalaman berbelanja. Dan untuk Y-nya adalah kepuasan konsumen. Karena analisis kita akan menganalisis apakah X1 yaitu kualitas layanan dan X2 yaitu pengalaman berbelanja berpengaruh atau tidak terhadap Y-nya yaitu kepuasan konsumen. Langkah selanjutnya adalah kita hubungkan variabel-variabel tersebut ke Y-nya. Sorry teman-teman, Ah, sebelumnya kita input terlebih dahulu datanya.
Untuk X1 kita input, kita drag ke lingkaran ini. Dan untuk X2-nya kita input juga. Dan untuk Y-nya juga kita input. Nah, kita rapikan terlebih dahulu, teman-teman. Jika sudah rapi, kita hubungkan X1 dan X2 yang ke Y-nya dengan fitur di SmartPLS yaitu Connect. Nah, jika lingkarannya sudah berwarna biru seperti ini, berarti sudah berhasil ya teman-teman. Oke, untuk menganalisis MPLS-nya, kita gunakan fitur Calculate. Kita klik, kemudian kita pilih yang PLSM Algorithm. Untuk bagian ini tidak perlu diubah, dan kita klik Start Calculation. Nah, ini adalah tampilan atau hasil output yang akan kita analisis setelahnya dengan pengujian-pengujian seperti indikator reliability dan lain-lain. Untuk pengujiannya mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Baik, teman-teman, kita masuk ke PLSM algorithm atau yang disebut dengan interpretasi output indikatornya. Yang pertama, kita masuk ke dalam indikator reliability dulu. Di dalam indikator reliability ini terdapat dua outer ya teman-teman. Yang pertama itu ada outer loading. Nah ya, coba diarahkan ke outer loadingnya. Maaf, outer loading reliability. Nah, itu. Kita bisa lihat di data listnya. Coba yang data list dalam outer loading tersebut. Nah, kita bisa lihat nih dari indikator-indikator ini, mulai dari X1 sampai dengan Y, itu data atau jumlahnya adalah di atas 0,7 ataupun lebih besar dari 0,7. Bagaimana yang telah kita ketahui, menurut Haier 2022, indikator yang mempunyai nilai outer loading lebih besar dari 0,7, maka indikator itu adalah signifikan atau valid atau layak untuk dipertahankan. Nah, kita lihat lihat saja bersama-sama outer loadingnya ini itu mulai dari 0,8 dan lebih besar dari 0,7, maka dinyatakan bahwa semua indikator dari outer loading ini adalah layak atau signifikan untuk dipertahankan. Begitu teman-teman. Pokoknya kalau semisalnya ini warnanya hijau, berarti outer loading tersebut itu layak dipertahankan teman-teman. Oke, untuk penjelasan selanjutnya saya berikan kepada rekan saya. Oke, selanjutnya interpretasi internal consistent reliability Cronbach alpha. Menurut Ghazali dan Lathan 2015, nilai Cronbach alpha yang baik adalah di atas 0,7. Nah, di sini bisa dilihat Cronbach alfanya itu di atas 0,7 ya, teman-teman. Dan berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, semua konstruk yang diuji memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,7. Hal ini menandakan bahwa setiap konstruk memiliki reliabilitas yang baik dan layak digunakan untuk menganalisis data. Selanjutnya akan dilanjutkan pada teman saya.
Baik, terima kasih Rani. Interpretasi convergent validity F yang kurang dari 0,5. Jadi, menurut Sarsted et al. Pada tahun 2007, nilai F variabel lebih dari 0,5 artinya adalah syarat convergent validity yang baik sudah terpenuhi atau menunjukkan bahwa konstruk dapat menjelaskan setidaknya 50% variance dari indikator-indikatornya. Jadi, berdasarkan hasil output tersebut, semua konstruk mempunyai nilai F yang lebih dari 0,5. Jadi, maka bisa disimpulkan eh, kriteria convergent validity sudah terpenuhi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan menginterpretasi diskriminan validity STMT atau heterotrait monotrait ratio, di mana ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kontrak dalam model memiliki perbedaan konseptual, di mana menurut Henseler, Ringel, dan Stern pada tahun 2005, jika nilai tersebut menunjukkan nilai kurang dari 0,9, maka menandakan semua kontrak tersebut mempunyai validitas diskriminan yang baik dan evaluasi diskriminan validitinya sudah terpenuhi. Oke, selanjutnya dibalikan ke Fikri. Selanjutnya kita mengevaluasi model strukturalnya. Di sini kita akan menginterpretasi tentang inner model VIV. Sebagaimana yang telah kita ketahui ini ya, interpretasinya itu jika nilai VIV ini kurang dari 5, maka tidak ada multicollinear antara variabel yang mempengaruhi Y. Kita lihat di sini data nilai VIV-nya. Nah, dari data nilai VIV X1 dan X2, yang pertama X1 kualitas layanan terhadap Y kepuasan konsumen, terus yang kedua X2 terhadap X2 pengalaman berbelanja terhadap Y kepuasan konsumen, ini memiliki nilai VIV yang kurang dari 5. Maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil output ini, nilai VIV kurang dari 5. Maka artinya tidak ada multicollinearitas yang terjadi antara variabel tersebut. Oke, untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Guntur. Oke, baik. Terima kasih, Fikri. Selanjutnya kita uji hipotesisnya, itu menggunakan uji T. Sebelumnya, untuk uji T, kita lakukan bootstrapping. Kita kembali terlebih dahulu ke data ini. Kemudian kita calculate lagi. Dan kita klik bootstrapping. Kita gunakan bias concert and accelerate BC atau bootstrap. Kita klik yang ini. Kemudian kita start calculation. Untuk uji T-nya atau uji hipotesis signifikan atau tidaknya, kita klik bagian pad coefficient. Nah, di sini kita ketahuin nilai p-value-nya dan juga nilai T-nya. Jadi diketahui bahwa kriteria pengujiannya adalah apabila nilai T hitung lebih besar dari nilai T-tabel yaitu 1,96 dan juga nilai p-value kurang dari taraf signifikansi yaitu 5% atau 0,05, maka H1 diterima. Jadi teman-teman bisa dilihat outputnya berdasarkan hasil output tersebut, nilai T hitung atau T statistik lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 1,96 dan juga nilai p-value kurang dari 0,05. Maka artinya H1 diterima atau X1 kualitas layanan dan X2 pengalaman berbelanja masing-masing mempunyai pengaruh terhadap Y-nya, yaitu kepuasan konsumen. Kemudian uji yang selanjutnya adalah kita lakukan uji
koefisien determinasinya atau R square-nya untuk melihat kekuatan model. Kita kembali lagi ke PLSM, kita gunakan lagi calculate-nya. Kemudian kita klik lagi PLSM algorithm dan start calculation lagi. Nah, kita klik R square. Bisa dilihat teman-teman bahwa hasil output di Smart PLS ini nilai R square-nya adalah sebesar 0,612 atau dalam persen yaitu sebesar 61,2%. Artinya 61,2% keragaman kepuasan konsumen yang mampu dijelaskan oleh variabel kualitas layanan dan pengalaman berbelanja, sedangkan sisanya sebesar 38,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Oke, teman-teman, untuk pengujiannya kita sudah selesai. Untuk kesimpulan hasil analisis akan dijelaskan oleh moderator. Saya serahkan kembali ke Nabila. Baik, teman-teman, kembali lagi dengan saya. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil output analisis sampel S tersebut yang bisa didapatkan, yaitu bahwa variabel X1 yaitu kualitas layanan dan variabel X2 yaitu pengalaman berbelanja berpengaruh terhadap variabel Y yaitu kepuasan konsumen pada PT Check Out Now. Yang berarti jika kualitas layanan pengalaman berbelanja meningkat, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat. Oleh karena itu, PT Check Out Now jika ingin meningkatkan tingkat kepuasan konsumen, maka harus memperhatikan faktor dari kualitas layanan dan kepuasan konsumen.